Pemirsa Lensa IPJT Jaga Cilacap dimanapun Anda berada, kali ini kami akan memberitakan kegiatan RT Komisi A Kabupaten Cilacap di Kecamatan Wanarja. Mengikuti peninjauan kerja Komisi A, Satpol PP, Kesbangpol terkait pembinaan terhadap ormas dan LSM di Kecamatan Wanarja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khusus kepada Komisi A dari Cilacap dan juga dari Kesbangpol dan Satpol PP, saya atas nama pemerintah atau Forkopimcam Wanarja menyampaikan selamat datang Sukmerawu di Kecamatan Wanarja yang insya Allah mudah-mudahan COVID-nya sudah lagi minggat gitu ya, kita doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kehadiran Komisi A dan Bapak dari Kesbang, Satpol PP dan yang lainnya ini membawa motivasi kepada kita semuanya dalam hal pembinaan ormas dan LSM di Kecamatan Wanarja. Dan perlu kami laporkan bahwa untuk situasi Kecamatan Wanarja alhamdulillah selama ini berjalan lancar, pemerintahan kondusif, masyarakat juga kondusif, meskipun beberapa waktu yang lalu kita baru mengalami bencana alam yaitu banjir, kemudian longsor. Namun alhamdulillah berkat air cepat surut ini terkait dengan cepatnya koordinasi termasuk BPWS hari pertama sore harinya langsung bisa mengirimkan ekskavator long atau ekskavator yang panjang sehingga bisa untuk mengambil sampah-sampah yang menutup pintu-pintu klak sehingga air cepat bisa surut. Demikian juga koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kesehatan sejak untuk menangani dampak pasca banjir juga sudah kita antisipasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami mohon arahan bimbingan baik dari Komisi A dari Kabupaten Cilacap maupun dari Kesbangpol dan Satpol PP terhadap kami LSM maupun ormas yang ada di Kecamatan Wanarja. Larangan ormas. Satu, ya, melakukan tindakan permusuhan terhadap sara, suku, agama, ras antar golongan. Ini saya himbau dan saya ajak teman-teman ormas berbagai atribut atau organisasi ini harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkup Kecamatan Wanarja ini. Ya, jangan sampai nanti ormas malah justru menjadi pemicu terjadinya konflik baik itu suku, agama, ras maupun golongan. Ini bahaya sekali nih. Apalagi sekarang pemerintah perpres ya Pak ya, sudah ada perpres yang baru terkait dengan ekstremisme dan terorisme. Nah ini ormas jangan sampai punya pemikiran yang ekstrim dan ke arah terorisme ya, kira-kira nggak ada ini ya, tak jamin nggak ada, karena melihat wajah-wajah yang di depan ini ahli surga semuanya ini. Jadi nggak ada yang ngarah-ngarah ke ekstremisme itu ya. Nah itu bingung nanti dari Gibah jalan-jalan ke desa pasti disuruh mampir sini Mas, Pak, Mbak dan sebagainya, ini suruh minta kopi. Ya itu ormas yang dicintai masyarakat seperti itu. Senang kira-kira kayak gitu ya gambarannya ya. Sudah enak lah pokoknya masuk surga aja. Agar jangan sampai itu ada kegelisahan keresahan dari warganya. Wong sekarang itu rakyat miskin misalnya ini Pak Jasimin itu ya ditarisi rakyat miskin itu 2000, ternyata dana bantuan untuk warga miskin paling jatahnya 1.500, mumet lurah. Sing 500 itu kan dimaning itu gimana harus menjelaskan. Kemudian ditambah lagi kita sekarang itu adanya bencana. Saya enggak cerita masalah itu bagaimana urusan
hubungan nanti itu sudah dijelaskan nanti Pak Hedi, Pak Satmoko. Tapi yang sekarang itu saya jelaskan, yang ingin saya nambahin sedikit adalah dengan adanya COVID dan bencana ini berbarengan ini, kayak Tarisi itu langganan banjir Pak Jajim. Di beberapa daerah juga kita itu langganan banjir. Maka harapan kita itu ormas dan LSM yang terdepan jika ada bencana. Tambah lagi ini kemudian kaitan dengan COVID ini. COVID begitu menjadi monster di masyarakat. Ini tugas kita untuk menjelaskan ke masyarakat, mendampingi masyarakat agar masyarakat itu di satu sisi tetap ada kehati-hatian, tapi tidak ada persepsi yang salah tentang orang yang kena COVID. Dimana awal-awal dulu itu orang yang kena COVID itu kayaknya itu lebih dijauhi daripada orang yang kena penyakit yang lain. Kemudian semakin kesini saya melihat perkembangan COVID itu di lingkungan kita semakin besar. Sementara memang karena keterbatasan banyak urusan, sekarang data siapa yang kena COVID itu gugus tugas tingkat sampai ke tingkat desa itu kayaknya sekarang itu sudah tidak berjalan dulu itu. Saya beberapa kades itu saya tanya, Pak, gimana dewek itu jadi kena COVID anak pira? Waduh, aku malah orang kerungu ya. Ini kan menjadi sesuatu yang ironi. Maka ini tugas kita itu, rekan-rekan, mari kita bersama, karena saya sebagai ormas, mari kita bersama-sama itu mendampingi masyarakat, terutama mereka-mereka yang kena COVID. Bagaimana kita mendampingi mereka yang isolasi? Kadang-kadang mereka kurang terperhatikan, Pak. Mereka kurang terperhatikan, isolasi di rumah, kemudian mereka harus menanggung kebutuhan mereka. Maka konsep dari Pak Ganjar dulu, Jogo Tonggo itu, mari kita sama-sama itu kemudian digalakkan di masyarakat agar mereka yang kena melakukan karantina mandiri di rumah itu kebutuhannya itu terpenuhi. Kita gerakan itu lingkungan, kita gerakan masyarakat, kita gerakan bagaimana kemudian orang yang kena itu kebutuhan sembakonya itu kalau memang belum ada anggaran dari desa, dari kecamatan itu ditanggung bersama oleh lingkungan setempat. Inilah ormas itu lah. Mari kita bareng-bareng, di sini ada Pemuda Pancasila, ada KMPI, ada Gibas, ada Semkom, juga ada Banser, ada MDMC. Mari kita bersama. COVID ini nggak tahu kapan berakhir, tapi kemudian bagaimana kemudian yang kita lakukan dengan COVID ini, kita melakukan gerakan gotong royong. Kepedulian sosial itu dikembangkan, diwujudkan, ditanamkan, dibangkitkan kembali. Itu saja mungkin teman saya. Jangan yang ada di Pendopo, Kecamatan Wanareja. Langsung saja, tanpa saya sebut satu persatu karena semuanya terhormat semua di sini. Biar singkat. Jadi saya hanya memberikan pendalaman terhadap apa yang disampaikan oleh Kepala Badan, juga oleh Pak Edi dan rekan kami Pak Imam, bahwa dasar hukum LSM Ormas itu jelas-jelas ada. Pergerakan kegiatan panjenengan semua di lembaga Ormas atau LSM juga dilindungi undang-undang. Kemerdekaan berserikat, berkumpul jelas dilindungi undang-undang. Jadi selama kegiatan panjenengan semua tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, diperbolehkan. Karena sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013, ada 3 jenis ormas. Yang pertama adalah ormas yang berbadan hukum, yang kedua ormas yang terdaftar, dan yang ketiga ormas yang tidak terdaftar. Undang-undang secara letteral tidak mensyaratkan sebuah ormas atau LSM itu didaftarkan. Tidak ada satu pasal pun yang mencantumkan bahwa setiap ormas harus terdaftar. Memang tidak boleh.
Tapi apabila mengharapkan pelayanan dari negara, pelayanan dari pemerintah, syaratnya adalah harus berbadan hukum dan terdaftar. Salah satunya lembaga yang menjadi pembina sekaligus mengawasi kegiatan ormas adalah Badan Kesbangpol. Nah, kalau panjenengan semua yang diwadahi oleh ormas atau LSM berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan dari negara, dari pemerintah daerah, yang salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Satmoko bahwa untuk mengajukan permohonan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, organisasi yang Anda naungi ini juga bisa mengajukan, silakan. Nanti persyaratannya mungkin Pak Satmoko lebih detail, tahu persis, meskipun bukan tupoksinya Kesbangpol, tapi bisa menjembatani agar panjenengan semua nantinya bisa memperoleh haknya selagi memenuhi persyaratan undang-undang. Unsur LSM ataupun ormas yang keberadaan di Kecamatan Wanerja yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu pendopo Kecamatan Wanerja yang cukup bagus ini untuk mengawali rapat pada siang hari ini atau pertemuan pada siang hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada siang hari ini ada manfaat atau faedah untuk kita petik bersama. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari organisasi kepemudaan yang telah hadir di sini, KNPI hadir ya, KNPI, terus kemudian MDMC ini apa? Dari Muhammadiyah. Oh, yang mana? Oh ya, terima kasih. Terus kemudian Kibas, dibagi berapa orang? 3. Terus kemudian ini wartawan JMI apa? JMI Pak, JMI Pak, JMI Jurnal Media Indonesia. Apa itu? Jurnal Media Indonesia Pak. Oh, Jurnal Media Indonesia. Dan yang lain yang tidak mungkin belum bisa saya sebutkan karena apa? Ada yang lain? Dari Pemuda Pancasila Pak. Pemuda Pancasila ya? Iya. Ya. Baca ada? Oh ya, terima kasih. Baik, mengawali tugas kami karena ini memang kami diminta hadir di sini oleh BAMUS, Badan Musyawarah di lagi rapat sebenarnya, lagi rapat. Tugas dari BAMUS yang itu kemudian dijadwalkan kami pada harusnya bukan hari ini Pak Samad, harusnya kemarin. Tapi karena pergeseran kami hanya melaksanakan, sama saja lah, tidak apa-apa. Sahabat-sahabatku, bahwa seperti kita ketahui ormas LSM ini sedang tren dan menjadi sorotan oleh masyarakat atau juga oleh pemerintah. Ada beberapa organisasi yang sekarang dibekukan atau tidak boleh jalan. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari DPRD maupun pemerintah kemudian untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ormas-ormas yang ada, menurut bahasa menterenge ya jerek anak pembinaan. Tapi kalau saya kira ke sana bukan pembinaan, tapi kita sharing aja kira-kira seperti apa sih sebenarnya yang dinamakan ormas itu apa sebetulnya. Nah, sengaja untuk itu kami membawa Kesbangpol ini ke sini untuk ikut hadir bersama kami untuk nanti lebih detail menjelaskan apa-apa. Hanya yang menjadikan
saran kita bahwa kalau dalam hal ini organisasi kepemudaan atau organisasi atau LSM maupun ormas ini jenjangnya ingin terdaftar di kabupaten atau di pemerintahan, maka kalau yang sudah terdaftar seperti itu untuk bisa meminta anggaran ke pemerintah itu berarti sudah membuka jalan. Nah, tetapi kami juga tidak melarang ormas-ormas yang berdiri hanya tingkatannya contoh kepedulian kepada masyarakat, pemuda peduli lingkungan umpamanya, pemuda peduli bencana, boleh-boleh saja berdiri, tetapi itu hanya spontanitas. Baik, apa sih organisasi kemasyarakatan? Kita itu sebetulnya dilindungi oleh undang-undang yang jelas di situ, Undang-Undang Nomor 17 2013. Di sana jelas tentang organisasi kemasyarakatan, itu detailnya oleh Pak Bangpol ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Nah, rekan-rekan sahabat-sahabat semua, ini ada keluh kesah dari entah itu dari pemerintahan, entah dari swasta. Sebagai contoh begini, saya ingin menceritakan kisah nyata. 2009, 2001-an atau 2000 tahun 2001 atau 2002 di Majenang itu berdiri yang namanya OPIP 3KM. Nah, salah satunya pendirinya saya, ini Mas Prapto, almarhum Pak Danu, almarhum Pak Mehmet, almarhum Pak Guru Taryono yang kebetulan sama-sama menjadi anggota Dewan dengan saya. Nah, di situ organisasi itu lain itu anak kata pedulian kepada pemerintah anggar arep bangun kangelan. Bangun di demo. Nah, maka berdirilah sebuah organisasi yang waktu itu dirinya OPIP 3KM. Kami menyiapkan lahan untuk pemerintah. Monggo pemerintah mau di mana? Oh, di sini. Oke. Kami menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Terus kemudian membantukan mencarikan investor. Yo, mau di mana? Dia tadi Majenang saat itu. Nah, kemudian lah mesti yang upaya dia mesti dapat. Menggunakan split jasa apa. Nah, yang ingat itu LSM itu punya inovasi-inovasi bagaimana ini Wanarja maju. Demikian laporan kegiatan Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap di Kecamatan Wanarja. Kontributor Asep Saifuddin melaporkan dari Wanarja.